Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Kristen tidak menuhankan Yesus. Ada banyak yang diakui Tuhan dalam beberapa agama. Ada yang berkata, meskipun kita berbeda agama, semuanya baik dan tujuannya sama ke Tuhan juga. Benarkah demikian? Yang jelas hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Esa. Siapakah Dia Tuhan yang sesungguhnya? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, menuhankan Yesus berarti menjadikan Yesus Tuhan atau mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yang kedua, siapapun tidak dapat mengangkat Yesus jadi Tuhan. Meskipun tuduhan dan fitnahan saudara, Yesus dijadikan Tuhan oleh Rasul Paulus ataupun dilantik dalam konsili Nisea 325, Yesus diangkat, dilantik jadi Tuhan. Itu tidaklah benar. Yang ketiga, jika ada manusia yang diangkat jadi Tuhan, itu namanya diberhalakan. Biasanya sudah pasti dipuji-puji, dipuja-puja, dan setiap sembahyang selalu dipuji-puji, disembah. Itulah menduakan Tuhan. Manusia dijadikan Tuhan. Tidaklah benar dan tidak dibenarkan. Yang keempat, Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak butuh seorang manusia pun yang mengangkat Dia jadi Tuhan atau menjadikan Dia Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir. Ya, itu kata Allah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab saudara kita. Itu sama seperti yang Yesus katakan, Akulah yang awal dan yang akhir. Kata aku dan Dia jelas berbeda. Rupanya ada Tuhan lain yang mengakui ketuhanan Kristus. Yang kelima, dari perkataan Yesus sudah menjelaskan dan membuktikan Dia Tuhan. Yesus selalu berkata, Aku berkata kepadamu, ego eimi. Sama seperti di dalam Keluaran 3 ayat 14 ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa dengan mengatakan, Aku adalah aku. Kata yang sama dipakai, ego eimi. Yang keenam, ini yang Yesus katakan, Akulah kebenaran, kebangkitan, terang dunia, yang awal dan yang akhir. Tidak ada seorang manusia pun yang berani berkata demikian, berkata seperti yang Yesus katakan. Oleh karena pengakuan Yesus ini, Ia dituduh oleh orang-orang Yahudi menyamakan diri dengan Tuhan atau menghujat Tuhan, sehingga Dia harus mati disalibkan. Yang ketujuh, jika saudara tidak mengakui ketuhanan Kristus, berarti apa yang Yesus katakan, yang membuktikan nama-nama Tuhan di dalam kitab saudara, saudara bukan hanya mengingkari kebenarannya, juga tidak mempercayai kebenarannya. Saudara tertipu oleh dusta iblis yang menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena iblis ingin menjadi Tuhan, iblis ingin disembah, iblis ingin supaya manusia menuhankan Dia. Kesimpulannya, tidak ada seorang manusia pun yang mengangkat Yesus jadi Tuhan, atau kami Kristen tidak menuhankan Yesus, karena Dia sendiri sudah Tuhan. Sudah jadi Tuhan dari awal mula penciptaan dunia, sebelum dunia ada. Dialah Tuhan yang sejati. Untuk apa lagi kami mengangkat Dia jadi Tuhan? Tidak mungkin, bukan? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup.
Segala sesuatu dijadikan dengan firman. Firman adalah pencipta. Jadi Yesus adalah Tuhan karena Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi jelas Yesus adalah Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa, Tuhan Israel yang telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah Yesus Kristus. Dia menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Bukti kekuasaannya. Tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan. Dan itu tidaklah mungkin. Karena berbeda antara pencipta dan yang diciptakan oleh Tuhan. Back to the Bible. Semoga ketemu jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Tuhan, jalan keselamatan. Berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan yang sejati. Amin.